Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bung Handra di Museum Arsitek Muhammad Handra Napoleon. Ya, pagi ini kita tanggal 28 Oktober 2025, 97 tahun Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ini dicetuskan oleh para satrio piningit Indonesia yang akan melahirkan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah imam yang banyak, bukan imam yang dibilang satu orang nanti dibaiat oleh 313 ulama. Ya itulah 313 ulama itulah yang Imam Mahdi yang banyak itu, yang dulu berjuang di Perang Badar. Itu kan sudah di era Nabi penutup. Jadi berikutnya mereka yang berpegang teguh kepada isi kitab, itulah yang telah menjadikan imamnya kitab. Jadi pertanyaannya ketika kita di alam kubur, siapa imammu? Imam kita adalah kitab. Jadi setelah Nabi penutup itu tidak ada, yang ada adalah kitab yang ditulis para khalifah. Khalifah ini mengacu kepada khalifah pertama yang diciptakan pencipta langit dan bumi dan manusia, itulah Adam alaihissalam ketika di alam ruh. Pencipta itu Robbil Alamin itu Robbi Kalaziolak bukan menciptakan Adam, dia menciptakan khalifah. Dinyatakan bahwa Rob akan menciptakan khalifah kepada para malaikat. Itulah diperintah sujud kepada Adam alaihissalam sebagai bentuk khalifah. Diujilah kemampuannya sebagai khalifah. Itulah dia bisa mengucapkan asma-asma, bukan asmaul husna, ilmu. Asma di sini ilmu yang dipelajari dengan Iqra, yang 5 ayat pertama diterima Nabi penutup itu. Kemarin saya baru ketemu Yusuf di pemuda di Desa Gebang dekat Project Nuh saya. Saya cerita tentang 5 ayat yang diterima Nabi penutup itu. Oh iya, katanya, pantesan Iqra itu terakhir dalam acara-acara yang dia pernah tahu di kalangan tempat dia belajar. Jadi Iqra itu memang sesuatu yang puncak kalau bahasa kita itu, karena dia ayat kelima itu alamal insan malam ya'lam itu belajar kepada pencipta. Sekarang ini orang banyak pakai kitab-kitab lain, bukan kitab yang sudah ditulis para khalifah itu setelah Nabi penutup Muhammad SAW. Apa deh itu khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang mengembangkan Islam di Eropa bekas kerajaan Romawi itu bukan khalifah yang 4 itu, tapi khalifah Muawiyah. Khalifah Muawiyah ini kan bukan dari jalur pengikut Nabi di era perjuangan, tapi setelah penaklukan Mekah. Dia ini anaknya Abu Sofyan, musuh utama pengikut Nabi sebelum penaklukan Mekah. Terus mengembangkan Islam di Eropa. Inilah yang membentuk kekaisaran berataskan
atas nama agama. Nah, ajaran-ajaran dari Eropa inilah yang sekarang mendominasi pengetahuan agama di seluruh dunia. Nah, cuman dengan perkembangan sains, teknologi, ilmu pengetahuan, orang mulai menemukan kebenaran kitab ini. Itulah kitab itu dimulai dengan Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, percaya kepada yang gaib. Nah, yang gaib inilah yang menuntun para pemuda untuk mencetuskan Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Nah, hari ini negara kita sudah 80 tahun merdeka. Dalam kondisi yang selama 80 tahun ini banyak sekali kebohongan, dikuasai Dajjal kurang lebihnya. Nah, sampailah munculnya Presiden Prabowo Subianto yang berani melawan segala macam kebohongan. Salah satunya Menteri Keuangan Purbaya ini yang mulai membuka kebohongan-kebohongan yang bikin negara kita ini gelap selama ini. Ya, mudah-mudahan di Hari Sumpah Pemuda ini semakin banyak pemuda yang napak tilas Nabi penutup Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini kan pemuda revolusi nih. Dia dikenal Al-Amin, jujur. Jadi inilah pemuda revolusi jujur. Nah, inilah yang mencetuskan Sumpah Pemuda yang melahirkan Republik Indonesia. Yang menyatakan proklamasi juga oleh pemuda. Ketika bom atom Hiroshima dijatuhkan itu 15 Agustus, 16 Agustus itu pemuda menculik Bung Karno. Tanggal 17 Bung Karno membacakan teks proklamasi. Ya, Satrio Pininginnya para pemuda, bukan Bung Karno-nya. Nah, para pemuda ini adalah yang menggerakkan tadi bil ghaibi, yang goib. Yang goib ini ada di dalam diri kita, itulah ruh. Ruh kita itu baru aktif ketika kita membaca kitab dengan artinya. Kalau nggak tahu isinya, ruh kita tidak aktif. Dibaca minimal 7 kali sehingga mendapatkan furqan, bisa membedakan baik dan buruk. Ya, mudah-mudahan bangsa Indonesia ke depan bisa selamat pada saat 100 tahun Sumpah Pemuda 2028 nanti. Mudah-mudahan revolusi jujur ini sudah mulai punya kekuatan. Sebab sekarang ini kayak Menteri Keuangan Purbaya ini dijaga TNI karena besarnya ancaman dari para penjahat perongrong negara yang selama 80 tahun ini mulai menjadi pengikut VOC yang menjajah kita selama 300 tahun. Dia nggak menjajah langsung, dia pakai kebudayaan menjajahnya, mengarang cerita-cerita fitnah. Inilah para Dajjal itu. Ya, sampai di era Pak Jokowi itu jelas eranya Dajjal. Ya, ijazahnya aja palsu, anaknya juga berijazah palsu. Itulah era yang paling gelap di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa selamat semua dengan Pak Prabowo kembali menyuarakan hati nuraninya yang merupakan Satrio Piningit di dalam dirinya, untuk berani mati menghadapi segala macam perbuatan Dajjal. Mudah-mudahan kita selamat, diberi kekuatan menolong. Robi adil liman kholai sediki wa ini muraja sediki wa jalim ladun kasultan anasiroh. Salamun kolami robi rohim. Selamat kita memperingati 97 tahun Sumpah Pemuda.
Semoga Indonesia mandiri. Amin ya rabbal alamin.